Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam belajar matematika. Kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan program linear. Kita akan belajar bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Namanya juga sistem, berarti terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Soalnya, himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat SPTLDV, 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 6, 4x ditambah 7y kurang dari atau sama dengan 28, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0 adalah titik-titik. Soal ini saya ambil dari buku Erlangga, penerbitnya Sukino, halaman 36 nomor 3. Pembahasannya, dalam menentukan daerah penyelesaian, itu harus menggambarkan semua pertidaksamaan yang diketahui. Misalkan yang pertama, pertidaksamaan 3x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, kita akan mencari dua buah titik. Dari dua buah titik, nanti kita akan buat garis. Yang pertama, 3x ditambah y sama dengan 6. Selanjutnya kita misalkan bisa mencari x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 2, dan sebagainya. Itu kalian bebas memilihnya. Namun dalam pemilihan angka-angka tersebut, kalian harus milih yang termudah untuk disubstitusikan ke persamaan ini, supaya hasilnya tidak koma. Kenapa tidak koma? Biar kalian dalam menggambarnya itu lebih mudah. Di sini saya misalkan x-nya sama dengan 0, maka 3 dikalikan dengan 0, x-nya 0, ditambah y sama dengan 6. 3 kali 0 hasilnya 0, y sama dengan 6. Didapatkan sebuah titik koordinatnya yaitu 0,6. Selanjutnya, karena sebuah garis itu minimal dapat digambar dengan dua buah titik, maka kita mencari titik yang kedua. Kita misalkan y-nya sama dengan 0. Begitu juga dalam penentuan angka atau bilangan y sama dengan 0, y sama dengan 1 itu juga bebas. Silahkan yang menurut kalian mudah dalam menghitungnya, dan ketika digambar nanti itu kalian lebih mudah menggambarnya. Jangan memilih bilangan yang desimal. Sebaiknya yang nilainya bilangan bulat atau bilangan asli itu boleh. Di sini y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan 3x ditambah 0 sama dengan 6. 3x ditambah 0 hasilnya 3x. 6 tetap, berarti 3x sama dengan 6. Didapatkan x-nya dengan cara membagi kedua ruas dengan angka 3. Berarti 3x dibagi 3 hasilnya x. 6 dibagi 3 hasilnya 2. X sama dengan 2. Dari sini didapatkan titik koordinat yang kedua yaitu 2,0. Kalau dituliskan dalam tabel seperti di atas. Persamaannya 3x ditambah y sama dengan 6. X-nya ketika 0 didapatkan y-nya 6. Titik koordinatnya 0,6. Selanjutnya ketika y-nya ini sama dengan 0, didapatkan x-nya sama dengan 2. Titik koordinatnya 2,0. Selanjutnya kita akan menggambar garis yang kedua dari pertidaksamaan yang kedua. Yang pertama kita ubah dalam bentuk persamaan dulu.
Di sini 4x ditambah 7y sama dengan 28. Misalkan sama seperti cara sebelumnya, kita ambil bilangan yang termudah supaya hasilnya tidak desimal atau tidak pecahan. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka didapatkan 4 dikalikan 0 ditambah 7y sama dengan 28. 4 kali 0 hasilnya adalah 0, 0 ditambah 7y sama dengan nanti itu 28. Hasilnya y sama dengan 4. Jadi 28 dibagi dengan 7. Hasilnya y-nya sama dengan 4. Didapatkan titik koordinatnya 0,4. Selanjutnya, ketika y-nya sama dengan 0, maka 4 dikalikan x ditambah 0 sama dengan 28. Didapatkan hasilnya 4x sama dengan 28 dan x sama dengan 7. Jadi didapatkan titik koordinatnya yaitu 7,0. Jika ditulis dalam tabel, hasilnya seperti ini. Pertidaksamaannya kita ubah persamaan, kita tulis di atas. 4x ditambah 7y sama dengan 28. Ketika x-nya sama dengan 0, y-nya didapatkan 4. Ketika y-nya sama dengan 0, didapatkan 7. Titik koordinatnya 0,4 karena x, y. Sini 7,0. Selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian, kalian harus ingat yang pertama, lihatlah koefisien y-nya. Jika y lebih dari 0, maka tandanya positif. Jika koefisiennya y itu kurang dari 0, maka tandanya negatif. Yang kedua, kalian lihat tanda pertidaksamaannya. Jika lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka tandanya positif. Sebaliknya, jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka tandanya negatif. Namanya juga kurang. Untuk menghafalnya seperti itu. Yang ketiga, dalam menggambar kalian harus memperhatikan 3 ini. Jika pertidaksamaan bertanda kurang dari atau lebih dari, maka garis digambar putus-putus. Garisnya putus-putus. Ini adalah tabel yang pertama. Tadi yang sudah kita hitung sebelumnya. Ini adalah tabel yang kedua yang juga sudah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya kita membuat diagram Kartesius. Selanjutnya, pertidaksamaan yang pertama, 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 6. Di situ pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Berarti sesuai yang ini. Lihatlah tanda pertidaksamaannya. Ternyata kurang dari atau kurang dari sama dengan itu negatif. Maka di sini nanti negatif. Selanjutnya kita akan melihat koefisien y-nya. Koefisien y-nya adalah positif, satu-satunya tidak tulis, berarti tandanya positif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Karena negatif hasilnya, maka yang diarsir nanti di bawah garis 3x ditambah y sama dengan 6. Ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini arsirannya seharusnya ke bawah semuanya. Itu saya tuliskan hanya sedikit saja. Ini nanti semua diarsir di bawah garis 3x ditambah y sama dengan 6. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua, 4x ditambah 7y kurang dari atau sama dengan 28. Di situ simbolnya kurang dari, berarti juga negatif. Di situ koefisien y-nya adalah positif 7, berarti juga positif.
Maka negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Berarti yang diarsir di bawah garis 4x ditambah 7y sama dengan 28. Diarsir yang di bawah garis. Selanjutnya, pertidaksamaan selanjutnya adalah x lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang diarsir adalah di kanan sumbu y. Nah, perhatian ya. Ini yang diarsir ada semua ke sana. Sampai atas ya sebenarnya ya. Selanjutnya yang keempat pertidaksamaannya yaitu y lebih dari atau sama dengan 0. Maka yang diarsir di atas sumbu x. Ya, perhatikan ya. Jadi yang diarsir itu yang ini tanda panah ke atas semuanya itu. Dari sini selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian yang akan diarsir. Yang akan diarsir adalah daerah yang dilalui dari kesemua pertidaksamaan tersebut. Jadi yang dilalui semua tanda panah. Demikian yang bisa saya sampaikan, sebuah soal cara menggambar daerah himpunan penyelesaian. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.